Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Uta di konten Meracau. Di episode kali ini kita akan membahas soal apa aja sih alat atau media kampanye bagi calon pemilu di tahun 2024. Karena sekali lagi saya tekankan bahwa konten Meracau akan selalu berkomitmen akan selalu berkomitmen untuk terus menyediakan konten-konten politik karena tentu saja tahun ini adalah tahun politik dan kita juga harus ikut berpartisipasi dalam menggaungkan pesta politik ini ya. Jadi di episode kali ini kita akan bahas soal apa aja sih media atau alat yang digunakan untuk berkampanye pada pemilihan tahun 2024. Sebenarnya secara apa namanya ya, secara eh, dari zaman ke zaman gitu tidak alatnya akan selalu sama gitu, tidak ada pembaruan-pembaruan yang terlalu gimana gitu ya. Tentu media kampanye ini dibedakan dari dua sisi gitu, dari media berbentuk cetak gitu kan, media yang berbentuk fisik, kemudian media daring atau media elektronik gitu. Jadi kedua perbedaan ini memang apa namanya cukup ampuh lah, karena tentu dari media cetak juga ada penikmatnya, dari media elektronik juga ada penikmatnya. Jadi tergantung kita mau ngelihat dari sudut yang mana kan gitu. Oke, jadi yang pertama mungkin kita akan bahas dulu ya media cetak itu apa aja bentuknya gitu ya. Media cetak tuh bisa banyak sekali bentuknya. Bisa dari pamflet, bisa jadi poster, banner gitu, flyer gitu ya. Kemudian dari apa namanya pakaian juga bisa. Kemudian dari stiker-stiker yang biasanya ditempel-tempel di ini di mobil-mobil gitu ya. Atau di depan atau di jendela rumah warga tuh biasanya tuh stiker-stiker gitu. Dan koran juga bisa. Kemudian apa lah ya? Majalah mungkin bisa kali ya. Pokoknya apapun yang apapun spot ya, apapun media berbentuk cetak selama masih bisa digunakan oleh calon pemilu untuk berkampanye pasti akan dimaksimalkan meskipun ada aturannya ya. Tentu aku tidak ngerti aturannya, aku tidak baca juga aturannya, tapi tentu aku yakin dari undang-undang pemilu itu pasti ada aturan media-media apa aja yang media cetak apa aja yang bisa digunakan oleh calon pemilu untuk berkampanye gitu. Pertama mungkin kalau kalian tidak mengerti ya, apa namanya, soal apakah disahkan gitu ya, diperbolehkan gitu untuk berkampanye secara seperti itu. Maksudnya dalam artian kan kalau misalnya kalian ngelihat atau mungkin memandang kampanye itu adalah kampanye yang benar-benar turun ke jalan, turun ke warga gitu kan di daerah pemilihan masing-masing, kemudian berorasi, kemudian apa namanya, menjelaskan program-program gitu. Ya memang seperti itu ada, cuma memang kampanye pada akhirnya juga tidak ini apa namanya, tidak selalu bertemu tatap muka. Jadi dengan banyak sekali poster atau banner-banner yang tersebar di beberapa sudut kota mungkin itu juga sudah masuk ke dalam kampanye, tapi mungkin dalam bentuk media seperti itu. Jadi sah-sah aja, boleh-boleh aja, dan mungkin di daerah kalian sudah dipenuhi oleh banyak sekali pasangan-pasangan dengan wajah-wajah yang cukup mengagumkan gitu kan, dengan nomor apa namanya mungkin ya, nomor parpolnya atau mungkin nomor keikutsertaannya dalam pemilu nanti, dan pastinya hal ini akan semakin banyak gitu, apalagi sudah menjelang akhir tahun. Dan kalau nggak salah kan tahun depan itu Februari nggak sih kalau nggak salah pemilihan serentaknya. Jadi akan semakin banyak sekali temuan-temuan yang mungkin kalian bisa lihat gitu tentang media atau alat kampanye berbentuk fisik gitu kan, termasuk termasuk kalau kalian ke mungkin mungkin kalian juga pernah ini ya, apa namanya, pernah dapat lah mungkin bantuan sembako gitu ya di daerah masing-masing gitu. Tentu bantuan sembako kan biasanya ada kayak goodie bag gitu kan, ada tas kecil gitu. Itu kadang-kadang tuh diisi juga tuh, diisi sama poster dari calon ininya, calon apa namanya, calon pemilunya gitu. Bisa jadi mungkin karena yang ngasih sembako ya karena dari situ, dari calon pemilunya gitu kan. Jadi apapun itu bisa digunakan untuk berkampanye, untuk mempromosikan diri kalian sebaik mungkin agar suaranya itu dapat sesuai dengan ekspektasi di tahun depan gitu ya. Apalagi kan tentu saya kembali ingatkan bahwa di tahun depan itu kalau tidak salah hampir 60% pemegang hak suara itu didominasi oleh
pemilih pemula dan anak-anak muda. Dan seperti yang mungkin kalian pernah dengar dan mungkin pernah kalian alami sendiri bahwa kecenderungan anak muda di sekitar usia 17 sampai 21 22 tahun ya, itu kategori untuk apa namanya? Bukan kategori sih, level di mana pemilih disebut pemilih pemula gitu. Kadang-kadang kan juga apatis banget soal politik, soal keikutsertaan dalam pemilu tuh kadang-kadang ngapain gitu datang ke TPS gitu kan untuk memilih atau apa namanya untuk memenangkan satu pasangan atau mungkin memenangkan satu caleg gitu, ngapain gitu, mending di rumah gitu kan. Kadang-kadang kita harus pahami betul bahwa anak-anak muda memang terkadang cenderung apatis dan skeptis banget soal politik gitu, nggak mempercayai politik gitu, dan pemilu dan segala macam. Cuma tentu kita harus kembali tegaskan bahwa kalian memiliki hak suara yang pastinya diperebutkan oleh setiap orang yang akan maju ke dalam pemilu tahun depan. So, kenapa aku mungkin buat konten ini adalah biar kalian juga ngeh bahwa ada loh media kampanye itu seperti ini dan seperti itu. Di konten-konten berikutnya, di konten-konten sebelumnya kan juga aku udah pernah bahas juga tentang tips cara memilih pemilu, pemilih memilih calon pemilu, kemudian bagaimana cara terhindar dari hoax dan segala macam. Jadi ini adalah bentuk apa ya, bentuk kalian untuk juga sadar bahwa kalian di Indonesia juga harus pada akhirnya mengerti soal politik dan apa namanya dan kultur dan juga unit-unit politik yang ada di Indonesia seperti itu. Oke? Lanjut. Tadi kita udah bahas soal media cetak yang berbentuk fisik, ya kan? Sekarang kita akan bahas soal media elektronik. Media elektronik itu bisa berupa media massa dan juga media daring. Media massa itu seperti televisi dan radio mungkin. Media daring bisa berbentuk media sosial dan media-media dari platform yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh calon pemilu untuk berkampanye atau mempromosikan dirinya sendiri. Kalau di TV kalian sudah pasti pernah pernah dengar atau mungkin kalian yang masih nonton TV ya di sela-sela iklan tuh biasanya banyak sekali partai-partai ini yang kemudian menginvestkan uangnya untuk mempromosikan jagoannya di televisi. Kalau kalian mungkin pernah dengar ada satu partai politik yang memang dia punya media massa ya, media televisi gitu ya, itu keunggulannya beliau gitu. Mereka bisa memaksimalkan untuk mempromosikan partainya, untuk mempromosikan calon pemilunya dalam media massa yang mereka miliki, dan itu kayaknya sah-sah aja selama mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam undang-undang di pemilihan ya, di pemilihan umum gitu. Kemudian di radio, untuk di radio ini aku nggak pernah dengar ya, aku juga nggak pernah menemukan, mungkin karena bukan segmennya aku ya, untuk mendengarkan radio, jadi mungkin tidak tidak cara untuk berkampanye di radio aku tidak begitu paham soal itu, tapi mungkin mungkin ada dan mungkin terjadi ya bagi kalian mungkin yang pernah dengar radio, mungkin pernah juga dengar ada orang-orang kok tiba-tiba ini promosi politik gitu ya, itu mungkin bentuk dari media atau alat kampanye dalam bentuk media elektronik, media massa seperti itu. Kemudian masuk ke media daring. Media daring itu jelas adalah media sosial. Media sosial, kemudian media-media situs-situs ya, situs-situs tertentu juga biasanya kadang memuat tentang promosi calon pemilu atau mungkin calon apalah calon partai politik mungkin seperti itu. Jadi memang kalau sekarang kita mungkin akan dan mungkin ini ya partai politik juga sadar gitu bahwa sudah zamannya media sosial, sudah zaman internet, jadi mungkin akan lebih dimaksimalkan untuk menggerus suara dari pemilih pemula dan pemilih muda itu adalah dari media sosial gitu. Tentu kalian juga pasti nantinya akan ketemu sama akun-akun di sosmed kalian yang mengkampanyekan atau mempromosikan ini dan itu gitu kan, atau mungkin pernah kalian nanti kalau baca artikel atau apa sekelibat gitu lewat gitu kan, ada iklan-iklan yang memuat soal parpol tertentu atau calon pasangan tertentu, dan itu wajar saja karena memang mereka tahu, dan aku yakin partai politik berserta koalisinya dan beserta semua orang yang dalam instrumen politiknya juga mengerti dan paham soal bahwa kita harus memaksimalkan media daring untuk bisa ini, untuk bisa apa namanya, memikat hati dari generasi milenial dan mungkin Gen Z yang tentunya semakin hari semakin bertumbuh, dan tahun-tahun berikutnya aku yakin pemilih pemula dan pemilih muda akan jauh lebih meningkat dan signifikan gitu. Jadi kalian juga harus bisa bijak dalam apa namanya, dalam menyikapi media kampanye berbentuk media massa ini atau media sosial ini gitu. Kemudian di media sosial ya tentunya, dan di beberapa situs. Kemudian di mana lagi ya kalau media daring itu ya, ya mungkin sejauh ini itu ya mungkin ya. Ini sama juga berlaku mungkin ya kalau misalnya ada satu
parpol atau satu calon politik tertentu yang memang mempunyai platform di media di ranah media daring gitu mungkin juga bisa dimanfaatkan untuk berkampanye ya. Tentu tetap harus disesuaikan dengan apakah hal tersebut wajar dalam undang-undang dan segala macam, nanti mungkin akan disesuaikan. Cuma dari dua habitat tersebut ya, dari dua cara, dari media cetak dan media elektronik tersebut, memang tidak dapat dipungkiri bahwa alat atau media orang untuk berkampanye itu semakin hari akan semakin banyak instrumennya, dan tentu kita gak akan kaget ketika mungkin kita akan menemukan media-media lain yang mungkin tidak kita expect bahwa akan dijadikan alat promosi itu akan ada nanti suatu saat nanti gitu. Ya mungkin aja nanti ada ini mungkin apa namanya ada apa ya, ada pernak-pernik atau mungkin ada apa ya kalau topi pasti ya, topi itu pasti tetap digunakan kalau nggak salah, topi eh, apa ini kayak apa sih namanya, slayer ya, apa ya itu makanya ya yang dikalungin gitu, itu kayaknya mungkin bisa jadi inovasi mungkin ya untuk mempromosikan gitu, atau mungkin ini lagi aku nggak tahu ya, kadang-kadang juga ini ya calon-calon pemilu ini juga terkadang terlalu kaku banget untuk mempromosikan atau mengkampanyekan dirinya sendiri gitu kan, pasti kan apa namanya ya, apa ya, visualnya pasti cuma wajahnya dia, kayak ya kayak gini mungkin, atau mungkin kayak gini mungkin pasti kayak gitu, sama logo partai, logo banyak lah, logo partai dan koalisi mungkin, kemudian visi misi dan segala macam itu terkesan kaku banget visualnya gitu. Aku tidak pernah menemukan dalam sepengetahuanku ya, dalam regionalku aku tidak pernah menemukan ada calon pemilu yang yang secara visual tuh bener-bener kayak anak muda banget, mungkin kayak dia apa namanya, foto dengan gaya gini mungkin, atau mungkin gaya gini kayak foto-foto tim e-sports gitu, kemudian di belakangnya ada kayak graffiti atau apa, jarang banget kayak gitu tuh. Jadi mungkin sedikit saran nih buat kalian para calon pemilu tahun depan ya, kalau misalnya kalian ingin bener-bener relate banget sama anak muda ya untuk merebut hak suara mereka, coba visual kampanye juga harus anak muda banget tuh. Secara desain, secara visual tuh anak muda banget gitu. Jadi jangan kayak kaku banget, jangan cuma nongol wajah doang kemudian apa ada kata-kata dan segala macam nomor itu, wah udah biasa, itu old school banget. Jadi mungkin sedikit saran buat kalian ya, para calon-calon politikus-politikus muda mungkin, atau mungkin calon-calon politikus untuk pemilu tahun depan, ayo di visualnya tuh di ini lagi lah, di apa namanya, diriletkan lagi sama anak muda gitu, biar kita tuh ya meskipun tidak menjamin akan memilih beliau, cuma setidaknya apresiasi dengan effort mereka untuk membuat alat promosi kampanye yang sangat relatable sama anak-anak muda secara visual dan desain ya tentu. Jadi kayak nggak ada banget tuh politikus-politikus yang kampanye yang keren lah, yang secara kalau kita lihat di poster di pinggir jalan atau misalnya di mana gitu ya, kita ngelihatnya kayak wih anjing beda banget nih sama yang lain tuh, kayaknya nggak pernah ketemu aku tuh kayak gitu. Rata-rata patternnya sama ya, mungkin kayak gitu gitu gini, atau cuma gini doang, gitu doang sih sebenarnya, nggak ada kayak lain. Kan sambil ngerokok gitu, mungkin sambil pakai sarung gitu kan, sambil gini kayak gini. Ya, sekreatif mungkin lah, namanya juga kampanye, namanya juga mempromosikan dirinya sendiri, tentu kreativitas ya perlu diasah untuk bisa tampil out of the box. Jadi mungkin bagi tim-timnya nanti ya, tim-tim kreatifnya dari setiap calon gitu harus bisa memutar otak bagaimana caranya menghasilkan produk kampanye yang kreatif dan seinovatif mungkin. Oke? Oke lah, mungkin cukup aja di episode kali ini. Kita mungkin akan bertemu di episode berikutnya dengan pembahasan soal politik, dengan pembahasan soal tema politik selanjutnya. Sorry sampai belibet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.